¿Cómo hacer para no tenerte las ganas que yo tengo? ¿Cómo hacer para no quererte? Yeah. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas bagaimana peranan guru di dalam pembelajaran. Jadi, dalam pembelajaran dibutuhkan proses belajar yang tenang dan menyenangkan. Dalam pembelajaran juga dilakukan secara alami agar peserta didik dapat mempraktekannya secara langsung apa yang sudah telah mereka pelajari. Jadi di dalam peranan guru lebih dahulu dilakukan namanya peranan pengajar, yaitu menyampaikan materi berupa hafalan atau berbagi ilmu kepada peserta didik. Kemudian bergeser ke dalam peranan yaitu mendidik, untuk memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik untuk belajar lebih demokratis, aktif, efektif, dan menyenangkan, agar menjadi manusia atau peserta didik lebih cerdas dan menjadi bijaksana. Lebih lanjut, kita akan mengetahui lebih dalam lagi apa peranan guru dalam pembelajaran. Berikut peranan guru dalam pembelajaran. Kita masuk dalam materi kita, yaitu peranan guru dalam pembelajaran. Dasar hukum yang memperkuat guru memainkan peranan yang lebih profesional dalam pelaksanaan pembelajaran kontekstual sebagaimana yang ditekankan dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Tujuan dalam pembelajaran kontekstual adalah mendorong peserta didik dalam memahami hakikat, makna, dan manfaat belajar melalui pengoptimalan minat, bakat, kemampuan, dan potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap peserta. Pada dasar hukum itulah nampak bahwa tenaga pendidik atau disebut guru dibentuk untuk menjadi orang yang berperan utama dalam proses pembelajaran untuk mencerdaskan anak bangsa. Guru memiliki peran yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran. Sebab itu, ada beberapa peran guru yang harus dimainkan sebagaimana yang tergambar sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pendidik. Peran sebagai pendidik berarti guru dipandang sebagai tokoh atau panutan bagi anak didik dan lingkungannya. Bertanggung jawab dalam hal nilai-nilai dan norma moral serta norma sosial terhadap anak didik. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, serta bertanggung jawab melalui tindakan dan perilakunya di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Peran yang kedua yaitu sebagai pengajar. Peran sebagai pengajar berarti guru membantu peserta didik untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahui, penguasaan kompetensi tertentu, memberikan materi secara bertahap dan berkelanjutan. Disinilah guru menginformasikan, menjelaskan, menerangkan, memberikan contoh, memberikan tugas kepada peserta didik. Dalam melaksanakan perannya sebagai pengajar, ada juga beberapa hal yang menjadi pertimbangan bagi guru yang kreatif, yaitu membuat ilustrasi, baik itu gambaran yang relevan dan melalui pengalaman yang konkret. Kemudian, mengajukan pertanyaan yang berarti dan bermakna, juga merespon pertanyaan siswa, mendengarkan, memahami usulan, saran peserta didik, serta menyederhanakan dan membantu siswa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Peranan yang ketiga yaitu sebagai pembimbing. Guru membimbing dalam proses pembelajaran baik fisik, mental, emosional, kreativitas, moral, spiritual dengan melibatkan peserta didik sebagai partner kerja. Sebab itu, guru harus merencanakan tujuan pembelajaran dengan baik. Peran yang keempat yaitu sebagai penasehat. Guru sebagai tempat bertanya atau curahan hati
atas masalah aktual, masalah sosial kehidupan yang ditemui atau dialami siswa, karena guru dipandang orang yang dapat dipercayakan. Kemudian peran yang kelima yaitu sebagai aktor. Jadi guru sebagai aktor akan melakukan apa yang ada dalam naskah yang telah disusun atau materi pembelajaran dengan mempertimbangkan pesan atau isi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Peran dan penampilan yang bagus seorang aktor menimbulkan perasaan gembira, tertawa, serta serius untuk mengikutinya. Agar mampu berperan sebagai aktor, maka guru harus mempersiapkan penampilan, baik pakaian, tata rias diri, kesehatan, bahkan mental. Peranan yang terakhir yaitu sebagai inspirator. Jadi, guru harus mampu memberikan ilham yang baik atau panutan bagi kemajuan peserta didik. Guru juga memberikan petunjuk atau arahan yang rasional agar anak memahami pembelajaran. Selain beberapa peran secara umum yang telah disebutkan, guru juga harus memberikan atau memainkan peran yang lebih untuk menghasilkan perubahan hidup secara utuh atau menyeluruh kepada peserta didik. Peranan lain tersebut ialah yang pertama, sebagai pemberita Injil. Sebagai pemberita Injil, guru dapat menjelaskan Injil melalui pendekatan pribadi dan kelompok, yaitu memberitahukan kesaksian Alkitab mengenai fakta bahwa manusia itu berdosa sehingga terhukum, berada dalam maut, diperbudak hawa nafsu, serta mengalami penyimpangan moral. Peranan yang kedua yaitu sebagai imam dan nabi. Menurut Rick Yon dalam Siljabat mengemukakan bahwa guru Kristen memiliki peran sebagai pelayan dalam 3 dimensi, yaitu imam, nabi, dan raja. Dalam peranannya sebagai imam, guru pendidikan agama Kristen menjadi pengantara kepada Allah, yaitu membawa anak-anak didik kepada Allah dalam ibadah dan berdoa. Karena di atas pundaknya ia mengemban tugas keimanan di dalam Kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 9-10. Sebagai imam, guru melayani anak didik guna menyampaikan berkat Tuhan. Sementara tugas sebagai nabi, guru pendidikan agama Kristen pada saat mengajar, guru menyatakan kebenaran yaitu pengetahuan yang diajarkan benar-benar kebenaran, bukan dusta, kebohongan, atau praduga. Pengetahuan yang benar membawa orang percaya kepada Allah Pencipta dan sumber kebenaran yang tidak meragukan. Peran yang ketiga yaitu sebagai teolog. Jadi peran sebagai teolog dipahami dalam kerangka praktisnya sebagaimana yang dikatakan Stubblefeld dalam Siljabat. Karena ketika guru pendidikan agama Kristen mengajar, keyakinan dan pemikiran teologisnya lah yang dikomunikasikan. Guru pendidikan agama Kristen memahami bahwa teologi dapat menjadi bahan atau isi pengajaran, sehingga guru menyampaikan pokok-pokok keyakinan iman tentang karya Tuhan. Di sini kita sudah mengetahui beberapa peran guru dalam pembelajaran. Semoga apa yang telah kita dengar dan kita saksikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Jika ada kesalahan atau kurang lebihnya, mohon dimaafkan dan salam sehat.